Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada sesi pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi sistem 5 kingdom. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1. R.H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar atau yang disebut dengan 5 kingdom. Kelima kingdom tersebut, yang pertama yaitu Monera, yang kedua adalah kingdom Protista, yang ketiga adalah kingdom Fungi atau jamur, yang keempat adalah kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima adalah kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Monera dikelompokkan kembali. Monera dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu bakteri dan yang kedua adalah ganggang biru atau cyanophyta. Bakteri dikelompokkan kembali menjadi 3 kelompok berdasarkan bentuknya. Yang pertama Bacillus berbentuk batang, yang kedua Coccus berbentuk bulat, dan yang ketiga Spirillum berbentuk spiral. Contoh ganggang biru yaitu Chlococcus, Leucapsa, Oscillatoria. Berikutnya pengelompokan kingdom Protista. Protista dibagi menjadi 2 kelompok, yang pertama adalah Protozoa dan yang kedua adalah alga. Protozoa dibagi kembali menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Rhizopoda atau hewan yang berkaki semu, contohnya amoeba. Yang kedua adalah Flagellata atau hewan yang berbulu cambuk, contohnya Euglena. Yang ketiga adalah Ciliata atau hewan yang berbulu getar, contohnya adalah Paramecium. Dan yang ketiga adalah Sporozoa, dapat membentuk spora, contohnya pada Plasmodium. Sedangkan alga dibagi kembali menjadi 4. Yang pertama adalah alga hijau atau disebut Chlorophyceae. Yang kedua adalah alga merah atau disebut Rhodophyceae. Yang ketiga adalah alga pirang atau yang disebut Pyophyceae. Dan yang keempat adalah alga kersik atau Chrysophyceae. Berikutnya pengelompokan kingdom Fungi atau jamur. Fungi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Ascomycetes, yaitu pada Penicillium. Yang kedua Zygomycetes, yaitu pada Rhizopus oryzae. Yang ketiga Basidiomycetes pada jamur merah. Yang keempat, Deuteromycetes, contohnya adalah Taenia atau penyebab penyakit panu. Sedangkan pengelompokan kingdom Plantae yaitu sebagai berikut. Plantae dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tumbuhan lumut, yang kedua tumbuhan paku, dan yang ketiga tumbuhan berbiji. Ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu hidup di tempat lembab, akarnya berupa rhizoid, dan belum memiliki berkas pengangkut. Contohnya lumut hati dan lumut daun. Sedangkan contoh ciri tumbuhan paku yaitu hidupnya di tempat lembab, sudah memiliki akar batang dan daun yang sebenarnya, dan daun mudanya menggulung. Contohnya pada tanaman suplir dan tanaman pakis. Sedangkan ciri tumbuhan berbiji sudah dapat dibedakan dengan jelas antara akar batang dan daunnya. Pengelompokan spermatofita. Spermatofita dibagi menjadi 2. Yang pertama Gymnospermae dan yang kedua adalah Angiospermae. Ciri-ciri Gymnospermae, biji tidak terbungkus bakal buah. Contohnya Ginkgo biloba, Pinus, Netum pneumon, dan Cycas. Sedangkan ciri Angiospermae adalah bijinya terbungkus oleh bakal buah. Angiospermae dibagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil.
Ciri-ciri dikotil dan monokotil dapat dilihat pada gambar berikut. Perbedaan antara ciri dikotil dan monokotil: yang pertama, pada tumbuhan dikotil biji berkeping 2, sedangkan monokotil bijinya berkeping 1. Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, sedangkan monokotil berakar serabut. Dikotil memiliki berkas pembuluh tersusun melingkar, sedangkan pada monokotil berkas pembuluhnya tersebar. Tumbuhan dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak berkambium. Dikotil pertulangan daunnya menirip atau menjari, sedangkan tumbuhan monokotil pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Mahkota bunga pada tumbuhan dikotil kelipatan 4 atau 5, sedangkan pada tumbuhan monokotil mahkota bunganya kelipatan 3. Contoh tumbuhan dikotil: yang pertama padi, kedua pisang, dan yang ketiga jagung. Sedangkan contoh tumbuhan dikotil adalah yang pertama mangga, kedua jambu, dan yang ketiga adalah beringin. Berikutnya pengelompokan kingdom Animalia atau kingdom hewan. Animalia dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah Avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Yang kedua adalah Vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Avertebrata dikelompokkan kembali. Yang pertama adalah kelompok hewan porifera. Ciri-ciri dari porifera adalah permukaan tubuhnya berpori dan hidup di air laut. Contohnya Spongia. Kelompok yang kedua adalah Coelenterata. Ciri-ciri Coelenterata yaitu mempunyai rongga pencernaan, mempunyai sel penyengat pada tentakelnya. Contohnya ubur-ubur, hidra, dan obelia. Kelompok yang ketiga adalah Platyhelminthes atau disebut juga cacing pipih. Ciri-cirinya, tubuhnya berbentuk pipih, belum memiliki rongga tubuh. Contohnya adalah planaria, cacing hati, dan cacing pita. Kelompok keempat yaitu Nemathelminthes. Ciri-ciri Nemathelminthes, tubuhnya berbentuk kilik dan tidak beruas. Contohnya cacing perut dan cacing kremi. Yang kelima, kelompok Annelida. Ciri-cirinya, tubuhnya berbentuk seperti gelang, memiliki ruas dan bersifat hermaprodit. Contohnya cacing tanah dan lintah. Kelompok keenam adalah Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Cirinya memiliki tubuh yang lunak, tidak bersegmen, dan ada yang memiliki cangkang. Contohnya cumi-cumi, kerang, dan siput. Kelompok ketujuh ada Echinodermata. Ciri-cirinya, tubuhnya ditutupi duri-duri dan hidup di laut. Contohnya bintang laut, bulu babi, dan teripang. Kelompok kedelapan adalah Arthropoda. Ciri-ciri Arthropoda yaitu tubuhnya beruas-ruas, memiliki rangka luar dari zat kitin. Contohnya udang, kepiting, kalajengking, laba-laba, kaki seribu, dan berbagai hewan serangga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelompokan hewan vertebrata. Hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil,
keempat Aves, dan yang kelima adalah mamalia. Ciri-ciri Pisces yaitu alat geraknya berupa sirip, kulitnya bersisik dan bernapas dengan insang. Contohnya ikan. Yang kedua, amfibi. Ciri-ciri amfibi adalah dapat hidup di air dan di darat, kulitnya berlendir, bernapas dengan paru-paru dan kulit, dan berkembang biak dengan bertelur. Contohnya adalah katak dan salamander. Yang ketiga, kelompok reptil. Ciri-ciri reptil adalah kulitnya bersisik, bergerak merata, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan ovipar dan vivipar. Contohnya buaya, ular, dan kadal. Kelompok keempat adalah Aves. Ciri-cirinya alat geraknya berupa kaki dan sayap, berkembang biak dengan bertelur, dan permukaan tubuh ditutupi bulu. Contohnya burung dan ayam. Dan kelompok yang terakhir yaitu mamalia. Ciri-ciri mamalia memiliki kelenjar susu, berkembang biak dengan melahirkan, dan permukaan tubuh ditutupi rambut. Contohnya adalah paus, sapi, dan kucing. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang klasifikasi sistem 5 kingdom. Terima kasih.